Selamat sore teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sore hari ini saya ketemu seorang ahli ya, Dr. Robintan Sulaiman, SH, MH, MH, MA, MM, CLA. Beliau adalah ahli pidana forensik hukum, dosen PTK Polri, dan dosen di beberapa universitas. Jadi beliau ini juga akademisi. Kemudian beliau legal auditor, kekhususan forensik hukum, praktisi hukum, yaitu sebagai ahli pidana. Selamat sore Pak Robintan. Selamat sore Pak Edi. Nah, pada suasana yang sangat baik ini, saya ingin sedikit mewawancarai Pak Robintan. Karena kalau saya lihat keahlian Pak Robintan, ini sangat mengena pada situasi yang terjadi di Polri saat ini. Yaitu adanya kejadian ajudan Kadip Propam Polri terbunuh, yang informasinya ditembak oleh supir ya, supir Kadip Propam Polri. Sehingga kejadian ini terjadi di rumah Kadip Propam Polri dan ajudan terbunuh, katanya tertembak oleh 7 peluru. Peluru itu adalah pelurunya supir. Sedangkan ajudan membalas dengan 5 peluru. Tapi tidak ada satupun yang mengenai daripada supir. Sehingga kasus ini jadi viral ya. Jadi viral karena apa? Kejadiannya waktu itu hari Jumat, baru terekspos hari Senin berikutnya. 3 hari setelah itu. Kemudian mayat waktu itu, mayat korban dikembalikan kepada keluarga di Jambi. Nah, di Jambi timbul hal-hal yang mencurigakan keluarga. Karena pertama, mayat tidak boleh dibuka dan tidak boleh dilihat oleh keluarga korban. Tapi akhirnya dibuka juga. Nah, waktu dibuka, informasinya yang dilihat oleh keluarga korban ada luka sayatan. Kemudian ada juga jari daripada korban itu putus gitu. Nah, Pak Robintan, kalau kita melihat kejadian ini dan melihat tanggapan serta isu-isu yang beredar di luar, ya, ini menimbulkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat. Nah, saya ingin tahu atau juga masyarakat bisa diberi pencerahan kalau Pak Robintan melihat kasus ini dari forensik hukumnya, Pak Robintan. Nah, coba silakan Pak Robintan. Terima kasih Pak Edi. Saya berterima kasih dari pertanyaan Bapak itu. Sebenarnya sudah banyak sekali ya para ahli kita dan juga pemerhati hukum, praktisi hukum ramai Pak membicarakan masalah ini ya kan. Akibatnya kita melihat adanya ya menjadi semacam debat di publik kan seperti itu Pak. Nah, saya mencoba untuk mengomentari hal yang mungkin tidak menyangkut masalah-masalah yang bersifat ditujukan kepada kasus yang seperti komentar para ahli itu, bukan Pak ya. Tapi saya lebih banyak kepada nanti doktrin akademik. Jadi begini Pak, pertanyaan yang paling mendasar tuh mengapa ini jadi heboh? Itu kan pertanyaannya. Iya. Padahal ini kasus very easy, gampang. TKP-nya ada, buktinya ada, korbannya ada, di satu tempat, gampang sekali. Saksinya ada semua itu, lengkap kan begitu, gampang. Cuma kenapa jadi heboh? Ternyata Pak, saya mensitir ajaran teori, legal teori dari Friedman. William Friedman, oke? Beliau mengatakan penegakan hukum itu sangat dipengaruhi dengan 3 faktor Pak, yang paling utama. Yang pertama adalah faktor yang disebut tuh hukum itu sendiri. Hukum itu Pak Edi, itu asal itu dari filsafat Pak. Orang merenung-merenung, setelah dia merenungkan mendapat perenungan itu, dia mulai membuat azas, berhinsel. Azas ini nanti menjadi norma.
jadi aturan hukum positif. Jadi kalau sudah jadi hukum positif ya seperti undang-undang tadi Pak. Iya. Kan misalnya pembunuhan berencana 340 bla 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 dan sebagainya, itu jelas sudah, itu jadi norma. Yang kedua Pak, dari penegak hukum itu sendiri Pak. Penegak hukum sendiri sangat berpengaruh pada hasil penegakan hukum. Mengapa? Kalau saya ibaratkan itu adalah kalau pesawat itu pilotnya itu Pak. Nah kalau pilotnya ini menerbangkan pesawatnya dengan ugal-ugalan, maka pesawatnya ini akan tidak bagus Pak. Ya kan, landingnya tidak bagus, kemungkinan bisa ada kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari penegak hukum itu sendiri, kualitas, kompetensi, ya kan. Yang lebih penting lagi adalah moral di atas segala-galanya. Itu yang kedua. Ini menurut Friedman Pak. Tapi saya aplikasikan pada situasinya nanti. Yang ketiga itu adalah kultur atau budaya hukum itu sendiri. Pak Edi tahu, Pak Edi kan mantan Bayangkara, polisi mengabdi 30 tahun lebih, saya tahu, pangkat terakhir Irjen polisi. Pak Edi tahu bahwa kepolisian kita diakui oleh dunia untuk kejahatan-kejahatan seperti ini sangat canggih dalam mengungkap Pak. Gitu loh Pak. Termasuk mengungkap terorisme ya. Oh, luar biasa Pak. Dunia tuh ngakuin Pak, kita punya kepolisian luar biasa. Jadi kita punya budaya gini Pak, kalau ada kejadian Pak, itu polisi tidak lagi ngasih kesempatan pada orang, mereka datang, orang-orang yang terlatih ini datang terus membuat satu polis line, mengamankan TKP dan lain sebagainya dalam hitungan menit ataupun mungkin hitungan jam mereka datang ke sana. Itu yang terjadi. Nah persoalan kalau kita kaitkan dengan yang Bapak bilang tuh Brigadir J ini ada jeda waktu Pak. Ini keluar dari kultur. Keluar dari kebiasaan, kan kaget orang-orang. Biasanya cepat kok jadi 3 hari, kan begitu Pak. Nah ini yang menjadi pertanyaannya Pak, gitu loh Pak. Nah persoalan ini kan sudah ditangani dengan kalau tidak salah tim independen Pak. Saya hanya mau menunggu saja hasil dari tim independen ini bekerja bagaimana. Secara scientific crime investigation itu ya pastinya juga harus diikuti dengan ya pembuktian-pembuktian tadi Pak ya yang ada di lapangan ya. Saksi-saksi dan sebagainya itu harus betul-betul dikumpulkan dalam bentuk investigasi yang independen dan transparan, akuntabel, serta objektif. Itu Pak, seperti itu. Ya ini yang saya tertarik dengan Pak Rubintan ya. Pak Rubintan adalah ahli legal auditor. Ya. Khususan di bidang forensik hukum. Yes. Nah kalau melihat kejadian itu, bagaimana pendapat Pak Rubintan? Ya, kalau sebentar saya mau jelaskan dulu Pak Edi ya. Yang disebut dengan forensic legal audit hukum itu banyak yang tidak tahu Pak. Di kalangan kita di kepolisian saja hanya sedikit sekali yang ngerti Pak. Kenapa? Karena ini tidak tersosialisasi dengan baik. Mengapa? Karena forensic legal audit ini tidak dikenal karena selama ini yang kita kenal adalah forensik di bidang kedokteran. Berdamaian, mau cari tahu sebab orang meninggal dunia, apakah karena luka dari tembakan atau benda tumpul, jeratan dan sebagainya. Forensik itu Pak yang dikenal selama ini. Forensik keuangan juga dikenal sekarang. Ada forensik digital juga. Forensik hukum belum banyak dikenal Pak. Jadi kalau Pak Edi bertanya pada saya, apa tuh forensik hukum yang seperti saya lakukan tuh? Saya memberikan konstruksi hukum yang mendekati kebenaran material. Contoh misalnya ada kejadian seperti ini. Saya bisa mengkonstruksikan hukum itu Pak sampai kepada tingkat yang 99,9% itu mendekati kebenaran material. Karena di dalam hukum pidana Pak, kan saya ahli hukum pidana forensik Pak ya. Dalam hukum pidana itu Pak, kejahatan seperti ini namanya kejahatan ultimate crime. Paling atas sudah. Karena nyawa orang tak bisa digantikan Pak. Di bawah itu Pak, ada namanya kejahatan terhadap harga diri. Maka tuh ada namanya pencemaran nama baik. Manusia itu menaruh itu di bawah kejahatan terhadap jiwa. Di bawahnya itu sedikit, yaitu tadi. Yang di bawahnya lagi harta benda turunnya banyak Pak ya. Saya berbicara masalah forensik. Apa yang dilakukan seperti saya kalau saya diminta, saya mengkonstruksikan hukum itu seperti halnya kita melihat hukum itu secara normatif yuridis formil, juga filosofisnya harus berbasis pada mazhab, doktrin dan lain sebagainya. Bapak tahu pembunuhan itu terbagi Pak atas beberapa tingkatan. Yang pertama yang disebut dengan doslak. Doslak itu pembunuhan biasa.
orang berantem terus matinya orang itu pembunuhan namanya. Tapi itu tidak dalam kategori yang disebut dengan pembunuhan-pembunuhan yang terencana. Ada yang kedua lagi Pak di atas itu namanya mord. Mord itu apa? Pembunuhan juga tapi direncanakan. Seperti itu. Nah, apakah ini masuk klasifikasi mord atau kedotslag? Nanti di forensik, kajian forensik audit itu bisa kita lakukan Pak dengan melihat pada situasi hasil daripada penyidikan itu tadi. Gitu Pak. Dalam bentuk nanti kesimpulan dan rekomendasi Pak. Nah, di dalam kejahatan seperti ini Pak, yang paling tinggi itu memang mord Pak. Tapi ada yang lebih tinggi lagi Pak, namanya kindermord, yaitu adalah pembunuhan terencana terhadap anak-anak dan orang-orang yang lemah, wanita dan sebagainya. Itu biasanya hakim memberikan hukuman maksimal Pak terhadap orang-orang yang melakukan itu. Orang-orang yang lemah, anak-anak mesti dilindungi, dibunuh misalnya kayak gitu. Nah, itu maksimal seperti itu. Jadi menurut saya Pak, ada baiknya kita menunggu hasil dari penyidikan ini Pak ya, penyidikan yang diberikan oleh kesempatan oleh Kapolri membentuk tim khusus ya, itu di tangan oleh beberapa jenderal tuh saya tahu bintang 3 dan sebagainya itu. Saya kira akan kita tahu nanti bagaimana ceritainnya tuh. Seperti itu Pak. Kemudian kalau kita lihat dari segi forensik hukum ya, dan Pak Rubintan juga sebagai praktisi hukum, ini kasus pembunuhan atau kasus tertembaknya ajudannya Kadif Propampori ini sudah hari ini masuk ke hari ke-19. Kalau begitu ini penyidik terlambat dong. Padahal kita katakan tadi di depan bahwa ini kasusnya mudah, udah ada saksi, udah ada barang bukti, udah ada korban dan lain-lain. Bagaimana pendapat Pak? Mudah itu kan tergantung dari supirnya Pak. Ya. Kalau kita jalan 1 kilometer tapi supirnya tuh jalannya cuma 2 cm, 3 cm kan lama. Ya. Tergantung supir kan Pak. Ya. Nah supirnya ini kan mesti piawai, supirnya ini kan mesti punya pengalaman. Tapi Pak Edi jangan khawatir Pak. Saya nih ketemu sama murid-murid saya di SDIK di mana-mana kan saya kan mengajar Pak. Dan saya tahu tuh adik-adik itu pintar-pintar semua Pak. Cara berpikirnya dalam teknik-teknik penyidikan itu Pak ya. Tapi, nah ini ada tapinya tadi. Karena ini keluar dari kebiasaan Pak. Jadi orang tuh bertanya, Pak Edi aja kaget. Kenapa kok kejadian Jumat kok baru apa? Senin Pak. Ya, Senin. Nah kan ada jeda 3 hari itu. Ada apa kan begitu? Kan wajar Pak masyarakat bertanya seperti itu gitu loh. Jadi kalau Pak Edi tanya sudah 19 hari kok terlambat dan lain sebagainya. Ya menurut saya tadi betul teori Friedman ini Pak. Dia bilang tergantung dari penegak hukumnya itu sendiri gitu loh Pak. Sebenarnya ya gampang sekali Pak. Menurut saya gampang nih membuktikan ini Pak. Kenapa? TKP di sana, ini sana. Satu Pak, kecuali TKP itu di mana-mana gitu kan. Ah ini yang sulit, yang seperti orang misalnya dulu mungkin saya tahu, saya dengar Pak Edi adalah salah satu tim penyidik ya, malah koordinator dulu dari direktur Pak waktu itu Bapak Bom Bali. Betapa sulitnya Bapak merangkai apa kejadian itu kan Pak Edi. Saya kalau tidak salah Bapak kalau nggak salah menjadi tim koordinator ataupun direktur Pak ya waktu itu ya. Direktur Pak ya untuk menyidik kasus Bom Bali pertama Pak ya. Bom Bali 1 itu kan. Nah, Bapak tahu sendiri Bapak sebagai orang yang ahli apa di dalam penyidikan itu mengerti kan soal-soal seperti ini. Menurut saya Pak tergantung supirnya Pak. Gitu loh Pak. Nah, sebagus apapun mobil Pak, kalau supirnya ugal-ugalan rusak itu mobil Pak. Itu saja. Jadi untuk menjawab pertanyaan atau isu-isu ya dari masyarakat ya. Memang Kapolri sudah sangat tanggap Pak Rubintan. Ya, sudah benar. Kapolri sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri. Kemudian kasus-kasus ini banyak sekali yang memonitor atau ikut mengawasi ya, mulai dari internal Polri, Komnas HAM, Kompolnas, DPR RI, walaupun pendapat-pendapat masih simpang siur. Kemudian besok Polri merencanakan untuk gali mayat, untuk otopsi ulang dalam hal ini. Bagaimana ini pendapat Pak Rubintan tentang tentang otopsi ulang ini terhadap korban atau mayat yang sudah dikuburkan berapa hari? Ya. Hampir 3 minggu ya? Ya, jadi menurut saya Pak, otopsi ulang apapun namanya itu kan salah satu bentuk dari upaya penyidik untuk mengungkap kasus ini. Menurut saya tidak masalah Pak, boleh-boleh saja Pak. Nah, hanya saja mungkin ya kan
hasilnya bisa sama dengan hasilnya berbeda itu tergantung dari ahlinya Iya. di dalam otopsi tadi, Pak, forensik otopsi tadi. Nah, menurut saya sebagusnya, Pak ya, kita menunggu. Iya. Kita menunggu hasil ini, Pak. Saya tidak mau memberikan pendapat-pendapat opini-opini. Saya akan terus kepada dokter dan akademik karena saya orang forensik hukum, Pak. Forensik hukum itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini disuguhi dengan satu kejadian di mana penyidik kita yang sekarang lagi menyidik ini, kita berharapkan untuk seobjektif mungkin seperti perintahnya Bapak Presiden kan. Saya kira Kapolri sudah tanggap, semua sudah menangkap. Jadi kita bersabar lah Pak, kita bersabar, kita menunggu, kita jangan a priori dengan Polri ini. Saya kira Polri akan melakukan yang terbaik. Saya melihat kenapa ini terjadi karena keluar dari kultur Pak. Biasanya tuh cepat kok jadi 3 hari. Itu aja Pak masalahnya Pak. Coba kalau Jumat kejadian, langsung malam itu juga diumumkan bla 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 bla, tidak akan jadi seperti ini. Jadi terang benderang kan Pak? Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya memang sebaiknya ya supaya lebih akurat dan lebih detail dalam pembuktian ini, memang sebaiknya kita menunggu hasil otopsi ulang dari mayat. Ya, betul. Tapi dalam hal ini saya juga mohon pendapat Pak Rubintan ya untuk bisa memberi pencerahan mungkin terhadap teman-teman Polri atau masyarakat. Karena Pak Rubintan juga adalah dosen PTK, STIK, PTK Polri. Kemudian Pak Rubintan juga banyak mengajar sebagai dosen hukum di beberapa perguruan tinggi. Bagaimana pendapat Pak Rubintan dari segi akademisi? Jadi gini Pak ya, kita melihat hukum itu Pak, kalau dalam penyidikan itu saya selalu ajarkan pada adik-adik. Kita ngelihat pada 3 frase. Frase pertama, frase antum sebelum kejadian. Frase kedua adalah frase feiten setelah kejadian. Yang ketiga adalah frase postum setelah kejadian. Jadi sebelum kejadian, kejadiannya dan setelah kejadian. Itu harus nyambung Pak. Harus nyambung. Karena nanti di postum itu ada yang disebut dengan sebab akibat. Ya kan? Akibatnya apa? Matinya orang. Akibatnya apa? Ada korban. Akibatnya apa? Itu harus nyambung, Pak. Tidak boleh ada terputus. Ketika rantai itu putus, maka kita perlu forensik audit ini, Pak, untuk menjembatani secara permanen. Kita menggunakan jurisprudensi yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, ya. Jadi dia inkrah van gewisde, atau dengan jembatan sementara dengan menggunakan mazhab, doktrin, dengan menggunakan teori-teori hukum ya, pendapat-pendapat ahli dan sebagainya, kita rangkum untuk menjadikan satu kesimpulan menyatakan bahwa hukum ini mestinya seperti ini gitu loh Pak. Realnya seperti ini. Jadi ada seperti ini. Jadi ada doselen, dasennya sama gitu Pak. Jadi kita harus merangkai itu. Itu harus dilakukan oleh penyidik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Pak Edi ya, mungkin, dan juga saya berharap kita mesti benar-benar mensikapi, kita harus tunggu Pak. Jangan kita memberikan pendapat-pendapat yang notabene akan mengkeruhkan suasana. Itu nggak baik menurut saya. Jadi menurut saya, kalau saya sih berpendapat kita tunggu ini bagaimana N-nya seperti itu. Itulah Pak Edi kurang lebih ya. Terima kasih, bagus sekali ini tadi pendapat atau apa-apa yang disampaikan oleh Pak Rubintan ya, dipandang dari sudut forensik hukum, kemudian dari beliau sebagai ahli hukum, kemudian beliau juga sebagai dosen di kepolisian, yaitu khususnya di STIK P3. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tadi sedikit bisa memberi gambaran atau pencerahan terhadap kita yang mengamati secara serius terhadap kasus Polri menembak Polri yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri ini. Dan kita tunggu hasilnya atau hasil penyidikan oleh penyidik Polri yang telah dibentuk oleh Kapolri. Kebetulan besok juga akan dilakukan penggalian mayat untuk diadakan otopsi ulang. Terima kasih. Kami akhiri, salam dari saya Edi Kusmawijaya dan Bapak Rubintan Sulaiman. Terima kasih. Terima kasih Pak.